Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun, laptop, dan PC desktop. Bagus semula berkelas. Mantap. Salam informasi teknologi. Oke ya teman-teman ya, pecinta teknologi. Sekarang kita akan vlog lagi. Nah, kebetulan kita ada yang keluar lagi produknya. Nah, kita akan bagikan kepada teman-teman sekalian. Dan terima kasih buat Perwira Akmil ya yang telah membeli produk kami. Nah, itu yang laku bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Itu adalah bagian dari unboxing produknya. Tadi sekilas adalah tentang jual beli kita ya. Nah, sebari itu, kita menguji dari produknya. Nanti kita akan paparkan kepada teman-teman sekalian bahwa produk ini kalau misalnya dikomparasikan setara dengan apa ya teman-teman ya. Oke, sambut saja. Ini adalah produknya dengan seri HP 245G8. HP 245G8. Laptop ini adalah merupakan kelas laptop entry level ya teman-teman, yang diperuntukkan untuk pelajar mahasiswa kantoran dan juga yang teman-teman suka bermain game namun harganya istilahnya dengan anggaran yang minimal namun bisa bermain game. Jadi kalau disaingkan produk ini setara dengan apa, nanti teman-teman akan mengetahui dari produknya. Di hadapan Anda ini sudah bisa dilihat ya, ini ada beberapa macam merek ya. Dan sekarang kita fokusnya adalah ke merek seperti ini ya teman-teman, dimana merek HP ini adalah sekarang lagi banyak yang dicari ya, apalagi tentang masalah webcam atau zoomnya ya. Sudah banyak yang membuktikan bahwa seri-seri yang sekarang memang bagus ya. Apakah seri dengan HP 245G8 ini menjadi pilihan ketika nanti teman-teman sudah bisa melihat dari hasil vlog kita? Pokoknya tonton aja di channel kita ya teman-teman. Oke, langsung saja. Ini adalah spesifikasinya sebagai berikut, dimana laptop dengan HP 245G8 ini adalah mempunyai bobot yaitu dengan 1,47 kg. Jadi bobotnya sebesar 1,47 kg. Dan laptop ini merupakan tergolong laptop entry level. Spesifikasi sebagai berikut. Ini adalah HP 245G8 yaitu menggunakan AMD Ryzen 5 5500U dari 2,1 GHz up 4,0 GHz. Dia adalah menggunakan 6 core 12 thread. Dan di sini adalah TDP-nya 10 sampai 25 watt. Dan untuk RAM-nya di sini adalah menggunakan 8 GB. Di sini terdapat 2 slot ya. Ini nanti kita perlihatkan, itu bisa dilihat, dan up-nya sampai ke 32 GHz. Kemudian di sini untuk IGP dari prosesor tersebut, dia adalah bawaannya adalah dengan Radeon Graphics. Nanti kita akan uji di gaming ya nanti, dan Cinebench R15 untuk VGA-nya, dan untuk SSD di sini adalah NVMe 512 GB. Terus yang selanjutnya di sini adalah LED-nya menggunakan 14 in, dan untuk Windows-nya di sini adalah Windows 11. Dan laptop ini dipasarkan yaitu kisaran kurang lebih 8 juta. Jadi buat teman-teman jika menginginkan produk ini adalah bisa didapatkan di toko-toko terdekat ya yang Anda suka. Kalau di kita juga bisa online, kalau di Magelang bisa ke sini juga atau bisa pesan, itu kurang lebih 8 juta. Jadi mendekati 8 juta, ada yang 8 ke atas. Yang selanjutnya itu bisa dilihat untuk konektivitas ya. Di samping ada Bluetooth ya. Untuk konektivitasnya WiFi Bluetooth itu untuk sebelah kanan ada tempat charger, terus ada RJ45, terus ada HDMI, dan ada 2 itu USB. Terus di situ ada untuk indikator ya teman-teman ya. Itu di sini produknya keyboardnya adalah tidak RGB, tidak nyala ya. Kalau yang 14S nyala. Untuk sebelah kiri itu bisa dilihat ada Kensington lock dan ada USB tipe C. Tekuannya tidak 180 derajat. Oke, langsung saja kita simak dari pengujiannya. Ini kita sudah persiapkan dengan software Cinebench R15 ya teman-teman. Kita akan menguji tes untuk performanya di AMD Ryzen 5 5500U, yaitu dari 2,1 up-nya 4,0 GHz. Dia adalah menggunakan 6 core prosesor 12 thread. Itu bisa dilihat 100%-nya adalah sampai 3,07 GHz. Nah, ini kalau yang sudah itu tetap untuk hasilnya itu rata-rata di atas 1000 ya teman-teman. Coba kita lihat yang versi ini yang HP 14 ya. Yang 15 kita sudah pernah menguji, yang sekarang yang versi HP 14 dengan 245G8.
Ini versi termurahnya. Oke, itu bisa dilihat untuk hasilnya adalah di 1000 lebih ya. Tetap masih bertahan di seperti itu di 1065 ya teman-teman ya. Nanti kita uji yang untuk kedua kalinya di rendernya. Jadi buat teman-teman, kalau ini dibandingkan dengan versi Intel Core i5, ini adalah seperti i5 Evo ya teman-teman. Dan kemungkinan ini bisa dikatakan lebih unggul ini ya untuk masalah prosesornya. Tapi kalau baterainya tetap unggul yang Evo-nya ya. Kita lebih menjagokan itu karena memang sudah ada prasyarat tertentu untuk mendapatkan gelar Intel Evo ya untuk di laptop. Ini yang render ketiga kalinya ya. Setelah kita sebelumnya mengevlog dengan AMD Athlon. Nah, ini adalah pembaruan, yaitu pada dasarnya modelnya hampir sama ya. Ini di AMD Ryzen 5. Ini di 5000 series. Yang kedua kalinya adalah di 1081 ya. Itu screenshotnya bisa dilihat. Terus yang selanjutnya kita uji render lagi ketiga kalinya. Dan ini kalau dibandingkan dengan H-series, teman-teman, laptop ini bisa dikatakan mengalahkan dari Intel Core i7 generasi 8. Jadi i7 yang versi 8 seperti Asus ROG, terus seperti TUF Gaming ya, HP 15 Gaming. Nah, ini bisa dikatakan dia lebih unggul ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman bisa ngotak-atik kemungkinan terbosnya, kalau ahli yang programmer nggak standar bisa lebih kencengan yang versi itu ya, yang versi H-series. Oke, yang selanjutnya ini CPU-nya di atas 1000 juga, tadi di 1068 ya. Oke, ini cukup istimewa. Yang selanjutnya kita akan menguji untuk grafisnya di grafik Core 7 ya, ini di Radeon Graphics. Nah, itu bisa dilihat kita tes di Cinebench R15. Nah, kita simpel aja ya untuk pengetesannya. Yang jelas teman-teman mantap enggak beli produk seperti ini ya. Ini kurang lebih 8 juta. Bisa didapatkan di bawah 8 juga di atas 8 ya teman-teman ya. Tergantung dari toko tersebut. Biasanya kalau di 8 ke atas itu sudah plus pajak. Tapi kalau useran kayaknya cuman berapa ya? 78 atau 76 ya. 79 sekitar gitu ya. Itu bisa dilihat untuk hasilnya, itu masih menunggu, sabar menanti. Dan untuk warnanya dia juga bagus ya. Di seri ini bisa dikatakan dia nyata. Dan kalau MX kemarin itu dapat 83 ya, untuk MX 330 ya. Ini dapat berapa ya teman-teman ya? VGA-nya setara apa? Oh, nilainya kecil ya. Ini nilainya kecil ya. Jadi kemungkinan ini masih di bawah 920 ya. Mungkin 920 ini untuk VGA-nya. Tapi nanti coba kita tes untuk kinerja gamenya. Kita siapkan itu di PES 2021 yang cukup berat ya teman-teman ya. Kita uji di setting low dulu aja ya. Ini dialah settingan resolusi 1366x768. Ini di maksimal ya. Ini full screen dan 60 fps. Itu bisa dilihat untuk hasilnya. CPU-nya good, untuk RAM-nya oke, 7,4 kepotong ya. Dan untuk GPU-nya bad. Nah, nanti kita lihat untuk hasilnya. Ini RAM-nya kepotong 0,6 GB. Nah, ini kita lihat untuk hasilnya. Kita setting low karena dia tidak memakai dual grafis ya, seperti yang lalu-lalu, karena gamenya cukup berat. Itu bisa dilihat untuk settingannya PES 2021. Jadi kalau versi ini yang sudah cocoknya untuk game online. Untuk game online teman-teman bisa tonton ya di seri yang kita upload di 5500U atau yang 14S yang pernah kita upload di laptop ini. Itu bisa lihat untuk settingan dahulu, rata-rata lu semua. Nah, nanti hasilnya berapa fps, dan ini adalah RAM-nya menggunakan 8 GB. Jadi kalau di IGP itu emang seperti ini ya, menurutku ya juga sudah lumayan ya jadi satu dengan prosesor ya. Jadi tadi kalau dilihat emang kelihatan kecil, dia nggak sampai 50 untuk Cinebench R15 nya, namun faktanya biasanya ke gamenya ya. Ini kita akan lihat untuk hasil aslinya. Kalau teman-teman mau lihat untuk review yang versi HP 14S atau yang 5500U yang untuk 15 in, teman-teman bisa tonton di uploadan sebelum ini. Itu sudah sampai ke 40, 30, 41 fps ya, atau 43 itu kurang lebih. Dan untuk suhu CPU nya adalah 97 derajat Celcius. Itu bisa dilihat RAM-nya adalah 5,9 ya. Jadi kalau 4 jangan berharap. Itu adalah hasil dari kemampuan CPU nya adalah 97 derajat Celcius dan 73 66% untuk penggunaannya.
Dan ini cukup lumayan menurut saya adalah laptop yang bisa dikatakan hemat harga. Ini di harga yang cukup murah namun bisa memainkan game yang cukup berat ya teman-teman ya. Dan jika teman-teman nggak senang dengan AMD, teman-teman juga bisa pilih opsi dengan ada grafisnya yaitu di Intel Iris ya teman-teman ya. Karena yang versi Intel Iris itu sekarang udah bagus-bagus ya, Intel Iris Xe itu udah kita uji juga. Teman-teman tinggal lihat di situ. Oke, selanjutnya ini kita uji di Battlefield 4 ya teman-teman, di settingan otomatis. Kita lihat low, coba kita lihat medium aja. Nah ini mantap ya, 136x768. Nanti kita lihat untuk hasil kinerja dari VGA ini. Oke, ini adalah Battlefield 4. Kita langsung sengaja kita potong ya, karena memang untuk meminimalisir waktu. Nah setelah ini kita akan menguji untuk tes webcamnya. Dan kalau bisa dilihat framenya cukup tipis sekali. Nah itu bisa dilihat untuk RAM-nya 4 GB ya, lebih untuk 30 fps itu udah dapat kelihatan, tapi belum main ya. Jadi buat teman-teman, apakah cocok untuk game online? Cocok sekali. Untuk beberapa sampel game online teman-teman bisa lihat ya di uploadan kita sebelum ini. Ini hampir sama karena juga prosesornya juga sama di 5500U ya teman-teman ya. Oke, ini cukup jos, dan jangan khawatir ya teman-teman karena ini masih garansi, dan ya emang garansi ini. Jangan khawatir ya teman-teman, ketika teman-teman cari laptop baru untuk game juga aman ya, karena juga garansinya garansi resmi. Dan untuk garansinya adalah 1 tahun. Ini adalah produk baru. Ini bisa didapatkan di toko-toko terpercaya ya. Ini di harga kurang lebih 8 ya, bisa di 8 bawah, dan untuk kalau pajak biasanya rata-rata 8 ke atas, 8 lebih sedikit. Dan untuk yang setelah ini kita akan upload lagi. Mungkin ada PC yang belum kita upload ya, masih PR ini di 2023 bulan 10. Ada PC Gen 12, termasuk ada Asus juga. Asus di Ryzen 3 dengan 7000 series ya. Cukup keren. Namun hasilnya nanti kita lihat untuk seri Asusnya ya teman-teman ya. Kita cuman ngevlog sampel saja sederhana ya. Ini adalah new unboxing dari HP 245G8. Nah seperti ini hasilnya. Jadi kita tetap masih setia di Cinebench R15. Mau cari yang lain mungkin sama ya, untuk Cinebench R23 atau Cinebench R20. Nah ini cuman pembanding saja, simple saja ya. Kalau yang versi yang maksimal biasanya kita larinya ke laptop yang lebih tinggi ya. Untuk laptopnya atau yang mahal-mahal biasanya kita lebih ke maksimalkan. Ini bisa lihat untuk FPS-nya dia kecepatan 3,9, 3,6 ya, 35 sampai 40 ya, bisa dikatakan seperti itu. Ini tuh sampai 45 sekarang ya. Airnya juga gemeling tadi. Untuk RAM-nya 4,7, dan untuk CPU-nya itu bisa dilihat ke 78 derajat Celcius dan 37,45%. Sedikit ya penggunaannya. Ini adalah di AMD Ryzen 5 5500U dengan Radeon grafis 7. Oke, selanjutnya kita rubah di settingan dulu ya. Jika teman-teman kepengen mendapatkan FPS yang tinggi, kita turunkan. Ini di resolusi 1366 ya. Tadi bisa dilihat. Ini settingan low, dan otomatis kalau low biasanya FPS-nya naik ya. Kalau FPS-nya naik biasanya nyaman. Dan perlu diketahui kalau teman-teman suka dengan game, perlu kasih kipas tambahan untuk di bawahnya, karena ini bukan style gaming banget ya. Untuk kelas high performa ini adalah kelasnya kelas medium. Nah ini ketika di setting low nanti hasilnya seperti apa. Tadi di bawah 40 atau bisa sampai 40, sedikit banget ya 44. Nah ini sekarang naik di 50 lebih untuk low nya, di 40 sampai 50-an. Kalau tadi di 37 sampai 44 ya. 4 ya bener 44. Sekarang di 40 lebih sampai 50-an. Ada perubahan signifikan. Dan ini suhunya di 90 derajat Celcius, 37% untuk penggunaan CPU-nya, dan RAM-nya di 3,9, enggak ada 4 GB ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya permainan di Battlefield 4. Dan kalau kameranya ini memang hasilnya bukan VGA-nya yang rusak ya. Emang kamera kita yang kurang bagus ya, teman-teman ya.
Ini kita ngoyak ya, di samping kita memburu tamu apa istilahnya. Ini kan aslinya kan laptopnya laku tapi kita sempatkan untuk ngevlog. Nah jadi ini new unboxing, bener-bener baru ini ya, new unboxing. Kita nggak menggunakan kamera DSLR ini, kita menggunakan HP. Jadi mohon maaf untuk hasil videonya, tapi ambillah sisi baiknya ya. Di sini bisa ditonton untuk kinerja IPS-nya hasilnya. Jadi buat teman-teman kalau mau cari yang versi yang high performa, teman-teman bisa lari ke GTX atau yang versi RTX sekalian ya teman-teman ya. Ini cuman kita menampilkan hasil dari AMD Ryzen 5 5500U. Udah banyak yang kita vlog di berbagai tipe HP ya. Kalau yang versi 2458 baru kita upload ini. Ini yang di bulan 10 2024. Bulan 11 ya saiki ya. Bulan 11 ya. 11 ya. Ini videonya kita dapat akhir dan baru sampai ke sekarang ini. Ini tanggal berapa? Tanggal 2-an ya teman-teman ya. Nah itu hasilnya 45, sepertinya aman menggunakan low. Dan untuk yang terakhir kita menguji webcam. Itu bisa dilihat untuk hasil dari webcam laptop HP dengan 245G8. Oke, dari kita sekian, semoga bermanfaat. Unit komputer magang, stasiun laptop dan PC desktop bagus 19. Mantap, salam informasi teknologi. Hai. Suaranya siapa?